Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku akan membahas tentang radiasi elektromagnetik. Mari kita simak dan pelajari ringkasan video berikut ini. Radiasi, apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata ini? Berbahaya, mematikan, atau biasa-biasa saja? Nah, mari kita bahas satu persatu di video kali ini. Bab 6. Radiasi elektromagnetik disusun oleh Olisa kelas 12 MIPA 1. Peta konsep elektromagnetik. 1. Spektrum elektromagnetik. 2. Sumber radiasi elektromagnetik. 3. Bahaya radiasi elektromagnetik. Bagian pertama, spektrum elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah spektrum kontinu di mana masing-masing gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Sederhananya begini. Radiasi adalah energi berbentuk gelombang atau partikel yang dilepaskan. Radiasi terbagi menjadi dua, yaitu radiasi ion dan radiasi non-ion. Radiasi ion terdiri dari sinar X, sinar gamma, sinar kosmik, beta, alfa, dan neutron. Radiasi ion umumnya lebih berbahaya karena sifatnya yang akan memberi substansi bermuatan listrik terhadap objek yang dilaluinya. Kondisi ini biasanya akan memberikan pengaruh, terutama bila objek yang dilaluinya adalah makhluk hidup. Penyusun tubuh makhluk hidup yang terkecil adalah sel. Saat sel berinteraksi dengan radiasi ion, energi dari radiasi akan terserap ke dalam sel dan mampu mengakibatkan perubahan kimiawi pada molekul yang terkandung di dalamnya. Perubahan kimiawi inilah yang dapat memicu terjadinya kelainan genetik. Meliputi 1. Gelombang radio adalah objek bermuatan listrik dari gelombang osilator atau gelombang pembawa, dimodulasi dengan gelombang audio atau ditumpangkan frekuensinya. 2. Sinar ultraviolet adalah radiasi elektromagnetis terhadap panjang gelombang yang lebih pendek dari daerah dengan sinar tampak, tetapi lebih panjang dari sinar X yang kecil. 3. Sinar gamma atau Y adalah bentuk energi tertinggi di semesta. Radiasi elektromagnetik ditransmisikan dalam gelombang atau partikel gelombang dan frekuensi yang berbeda. Yang keempat, gelombang mikro. Gelombang yang lebih pendek dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan gelombang radio. Kelima, sinar inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Keenam, sinar tampak adalah sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya yang diserap oleh suatu zat berbeda dengan cahaya yang ditangkap oleh mata manusia. Ketujuh, ada sinar X adalah atau sinar Roentgen, salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer. Bagian 2. Sumber radiasi elektromagnetik. Apa sih yang dimaksud dengan sumber radiasi elektromagnetik?
Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagian 3. Bahaya radiasi elektromagnetik. Apa sih yang dimaksud dengan bahaya radiasi elektromagnetik? Radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau disebut juga dengan foton adalah jenis radiasi yang tidak mempunyai massa dan muatan listrik. Radiasi itu berbahaya bagi kita? Jawabannya bisa sangat berbahaya, lumayan berbahaya, atau bahkan tidak berbahaya. Tergantung dari sumber, dosis, dan lamanya paparan radiasi. Masih ingatkah kalian dengan pelajaran waktu SD tentang bom atom di Hiroshima dan Nagasaki? Dari peristiwa tersebut, banyak di antara korbannya menderita luka bakar akibat radiasi yang ditimbulkan oleh bom nuklir. Dan dampak radiasi terparah yang pernah terjadi ada pada peristiwa Chernobyl yang mengakibatkan sebanyak 350.400 warganya harus dievakuasi dan kerugian material sebesar 18 miliar rubel atau setara dengan 3,5 triliun rupiah. Kejadian ini tercatat 200 kali lebih besar dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki jika ditinjau dari efek radiasi yang dihasilkan. Sungguh sangat mengerikan. Meliputi apa saja sih bahaya dari radiasi elektromagnetik? Pertama, laptop dan perangkat wifi bisa menyebabkan nyeri kepala. Kedua, ada komputer yang bisa membuat rabun mata, katarak, bahkan epilepsi. Yang ketiga, ada handphone, bisa menyebabkan kanker otak. Yang keempat, televisi. Sinar infrabiru yang terdapat di televisi bisa membuat luka fotokimia pada retina mata. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.